Episode 46. Kabar bahagia. Semenjak permintaan istrinya, kini Andre kerap merenungi apa yang harus ia lakukan. Karena semenjak ia menolak semenjak itu Putri juga sering merajukkan diri. Hingga suatu ketika Andre mendapatkan telepon dari Putri yang ternyata kini berada di rumah sakit. "Mas, kamu ke sini ya? Aku tadi diantar sopir. Karena kepalaku pusing banget." "Di mana sayang?" "Rumah sakit Musra Medical Center." "Baik, aku langsung ke sana ya." Tak lama kemudian Andre sampai dan langsung bertemu dokter. "Dok, gimana istri saya?" "Bapak tenang dulu ya. Karena saya akan kasih berita bagus." "Apa ya dok?" "Selamat ya Pak, istri Bapak kini tengah mengandung. Dan usia kandungannya baru 2 bulan. Alhamdulillah." "Wah, terima kasih dok. Apa saya boleh bertemu istri saya?" "Oh tentu, silahkan." Saat menemui istrinya, ternyata wanita cantik itu tengah tertidur. Ia memilih tak membangunkan melainkan hanya mengecup kening dengan penuh kasih sayang, sembari berucap lirih, "Thanks honey." Setelah beberapa menit Putri pun terbangun dan melihat sudah ada Andre di sisinya. Mereka tampak begitu bahagia dengan berita kehamilan tersebut. Setelah beberapa hari mereka diizinkan untuk pulang. Dan hari-hari setelah itu menjadi sangat indah. Tiada lagi percakapan tentang orang ketiga. Justru Putri tampak kini bertambah manja kepada suaminya tersebut 5 bulan berlalu. Saat itu tiba-tiba kondisi Putri menurun dan kembali harus dilarikan ke rumah sakit. Namun ada fakta yang membuat Putri seakan mati seketika. Sebuah kenyataan pahit yang ia terima dari dokter yang biasa memeriksa kandungannya. "Dokter, saya kenapa?" Sebuah pertanyaan dilayangkan Putri saat Andre tak berada di dekat mereka. "Ibu saya harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting." "Apa itu dokter?" "Sebelum suami saya mengetahuinya saya harus tahu lebih dahulu. Kandungan ibu lagi dalam masalah. Dan bayi ibu harus segera dikeluarkan." "Kan belum waktunya dok. Kandungan saya baru 5 bulan." "Saya tahu bu. Tapi akan sangat beresiko dengan keselamatan ibu jika kandungan itu dipertahankan." "Dok, saya mohon biarkan saya melahirkan anak ini. Saya mohon dok. Bu, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus memberitahukan ini kepada suami ibu." "Dokter, saya akan memberitahu suami saya sendiri. Dan saya mohon dokter tidak berbicara apapun kepadanya." "Baiklah bu, jika begitu. Saya permisi dulu." Saat dokter berlalu Putri menangis sejadi-jadinya hingga terdengar suara pintu terbuka dan ia dengan segera menghapus air mata tersebut. Namun bola mata yang sudah memerah membuat Andre mengetahui jika istrinya baru saja menangis. "Sayang, kamu kenapa?" Dokter bilang apa? "Kok nangis?" "Aku cuman terharu mas. Bentar lagi kita bakalan jadi orang tua." Ya udah. Kamu nggak boleh nangis lagi, nanti dede bayinya ikutan nangis, hehehe." Seketika suasana kembali ceria beberapa bulan kemudian saat kini usia kandungan itu sudah menginjak 9 bulan. Putri meraih handphone miliknya dan menghubungi seseorang. "Halo. Halo. Kamu masih ingat aku?" "Oh tentu. Apa kabarnya Put?" "Kabarku baik. Kamu apa kabar Kalia?" Oh, ternyata seseorang yang dihubungi Putri adalah Kalia tanpa sepengetahuan Andre. "Kabarku juga baik. Kapan main ke Bali lagi?" Kayaknya minggu depan aku ada jadwal ke Bali Put. Kamu kesini ya ke rumahku. Aku pengen cerita banyak deh sama kamu." "Oh iya, nanti aku mampir. Masih alamat yang kemarin kan hehe?" "Iya, kita masih di situ kok." "Oke, aku tunggu." Yah. Dah. Bersambung. Episode 47. Terakhir. Happy ending. Tibalah waktunya Kalia mengunjungi kembali Pulau Dewata Bali. Dan benar Kalia menepati janjinya, hari pertama ia menginjakkan kaki di sana ia langsung menemui Andre dan Putri. Namun saat ia membunyikan bel beberapa kali tak ada satupun sahutan dari sang penghuni rumah. Sehingga ia harus meraih ponsel dan langsung menghubungi Putri. Dan setelah beberapa kali mencoba menelpon tak ada jawaban, Kalia memutuskan untuk kembali.
Baru saja selangkah ia meninggalkan rumah mantan kekasihnya tersebut. Tiba-tiba handphone milikinya berdering, ternyata yang menelpon adalah Putri. Halo Put. Kalia, ini aku Andre. Oh iya Andre, sorry tadi aku nelpon Putri soal aku di depan rumah kalian. Kemarin Putri minta aku mampir. Kami lagi di rumah sakit sekarang. Kamu bisa ke sini Kalia. Putri lagi dirawat. Oke, aku ke sana. Kamu WhatsApp aku alamat rumah sakitnya. Oke. Setelah mendapat pesan di mana Putri dirawat, Kalia langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Kalia bergegas menemui Andre, yang sedang berdiri di depan ruangan Putri dirawat. Andre. Kalia. Sesaat Kalia memeluk Andre agar dapat memberikan sedikit kekuatan kepada lelaki tersebut. Andre, Putri kenapa? Putri menyembunyikan rahasia besar dari aku. Maksud kamu? Tadi dokter bilang kalau sejak awal kehamilan Putri telah disarankan untuk menggugurkan kandungannya karena jika dilanjutkan akan mengancam jiwanya. Dan benar saja, saat ini hidup Putri lagi terancam Kalia. Aku nggak tahu sama sekali tentang semua itu karena Putri selalu tampak baik-baik saja. Ya ampun Dre. Kamu yang sabar ya. Apa aku boleh masuk Andre? Aku mau jenguk Putri. Boleh, ayo masuk. Kemudian mereka bersamaan masuk dan mencoba untuk mengajak Putri bicara. Hei, ini aku Kalia. Kalia menyapa Putri saat mata indah namun sudah tampak sayu itu terbuka di sana. Tampak jelas oleh Putri kehadiran Kalia yang didampingi oleh Andre. Kemudian ia meraih tangan keduanya yang disatukan tepat di atas perut yang buncit. Sesaat Kalia maupun Andre merasa sangat terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Putri. Namun mereka tak dapat menarik tangan masing-masing karena Putri tampak menahannya. Dengan lirih suara Putri terdengar. Namun tetap terdengar jelas apa yang ia ucapkan. Mas, berjanjilah jika kelak aku tiada rawat anak kita bersama Kalia. Aku tahu Kalia adalah wanita yang baik. Aku juga tahu bahwa Kalia adalah cinta pertamamu. Tidak sayang, kamu tidak boleh ngomong gitu. Mas, aku mengetahui semua. Aku melihat semua foto lama yang masih kau simpan. Tapi aku tidak marah Mas. Karena aku menyadari hidupku tidak akan lama lagi. Maafkan aku sayang. Kalia, berjanjilah padaku. Kembalilah bersama Mas Andre dan jaga buah hati kami seperti darah dagingmu sendiri. Mungkin aku tidak akan bisa bertahan lagi. Belum sempat Kalia menjawab. Dokter masuk bersama beberapa suster yang akan membawa Putri ke ruangan operasi. Guna mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan saat itu hanya ada satu kemungkinan yang akan selamat. Dan Putri sangat memohon kepada dokter agar menyelamatkan anaknya. Operasi tengah berjalan, Kalia dan Andre menunggu di luar dengan perasaan cemas. Dan nyaris tak ada satu patah kata pun terucap dari bibir keduanya. Setelah waktu berlalu hampir 1 jam. Dokter bedah yang menangani Putri keluar dari ruangan operasi tersebut. Andre begitu tak sabar menanti kabar atas kedua nyawa yang paling berharga miliknya. Itu dok, bagaimana istri dan anak saya dok? Pak Andre, selamat, anak Anda sudah lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Lalu istri saya dok? Dan mengenai istri Bapak, kami seluruh pihak meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tidak dok, tidak mungkin. Andre meremas rambut dengan kuatnya dan menangis sejadi-jadinya. Bapak yang sabar. Saya permisi dulu Pak. Dokter pun berlalu dan meninggalkan Andre yang sudah tak berdaya dengan kabar duka yang ia terima. Kalia mencoba mendekati Andre dan berusaha menenangkannya. Andre, kamu yang kuat. Kamu harus kuat demi putramu. Tampak begitu jelas ketulusan itu untuk Andre. Dan tanpa sadar Andre menangis di dalam pelukannya Kalia. Tak lama kemudian suster membawa mayat Putri yang diselimuti kain putih keluar dari kamar operasi. Melihat hal tersebut Andre semakin tak mampu menahan tangisnya. Dan memanggil nama istrinya tersebut agar bangun. Sayang, bangun. Kamu harus bangun, anak kita membutuhkanmu. Andre. Kalia ikut menangis melihat keadaan tersebut sebab bagaimanapun ia pernah merasakan kehilangan seperti yang Andre alamat saat ini. Tak lama kemudian, saat jenazah Putri sudah siap dipulangkan,
Untungnya ada Kalia yang sudah mengurus anak Andre dan putri ia menggendong bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Dan membawanya pulang beriringan dengan jenazah yang dibawa oleh pihak rumah sakit tersebut. Kalia membayangkan jika bayi yang ada dalam gendongannya tersebut adalah Kevin. Ia meneteskan air mata begitu teringat akan putranya yang sudah tiada. Beberapa saat kemudian kini telah tampak makam baru yang masih dipeluk oleh Andre. Sementara Kalia yang juga harus terpaksa membawa bayi tersebut karena belum ada babysitter yang menjaganya di rumah setelah membuat keadaan Andre sedikit tenang. Mereka kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah bayi tersebut menangis mungkin karena merasa lapar dan haus. Andre babynya haus. Apakah kamu bisa belikan susu untuknya di swalayan terdekat? Baiklah Kalia. Dengan pakaian yang masih serba hitam dan mata yang sembab Andre melangkah dan menguatkan diri untuk membeli kebutuhan anaknya tersebut. Beberapa menit kemudian ia pulang membawa apa saja yang dipinta oleh Kalia namun saat itu tidak ada suara tangisan bayi yang terdengar. Dan Kalia juga tak ada di ruang tengah Andre mencari keberadaan keduanya. Yang rupanya Kalia lagi di kamar Andre dan Putri. Ia memunggungi pintu melihat Kalia berada di dalam kamar. Andre berpikir Kalia tengah menidurkan babynya. Ia langsung saja masuk dan lupa memberi kode sehingga ia dapat melihat dengan jelas kalau saat itu Kalia tengah menyusui putranya saat menyadari kehadiran Andre. Kalia langsung menutupi bagian dada yang terbuka sehingga membuat bayi tersebut kembali menangis. Sesuri Kalia. Aku yang minta maaf Andre. Baby nggak berhenti menangis jadi aku inisiatif kasih ASI. Terima kasih Kalia. Ini susunya sudah ada. Kemudian dalam keadaan yang sedikit canggung karena Andre sudah melihat buah dadanya. Setelah meletakkan bayi tersebut di atas kasur Kalia bergegas membuatkan susu untuk bayi tersebut namun saat susu yang sudah siap ternyata bayi itu menolak dan malah tambah menangis dengan keras. Keadaan tersebut membuat keduanya panik. Kalia mungkin dia hanya ingin ASImu. Apakah bisa sekali lagi kau menyusuinya? Memang baiklah Andre. Tapi kamu keluar dulu boleh. Oh oke. Benar saja saat Kalia kembali memberikan ASI kepada anak tersebut. Ia langsung merasa tenang dan tertidur nyenyak sementara Andre di ruang tamu merenungi segala yang terjadi saat ini padanya. Dan segala pesan terakhir yang diucapkan oleh putri selalu terngiang-ngiang di telinganya dalam asik melamun ia dikagetkan oleh suara Kalia. Andre bayinya udah tidur. Kamu juga harus istirahat sana. Dan kamu harus kuat Andre. Kamu lihat aku. Aku sudah kehilangan berkali-kali bahkan aku sudah pernah depresi tapi hidupku harus terus berjalan. Dan kini saatnya kamu tunjukkan itu pada kami Andre. Makasih ya. Makasih juga sudah ada untuk anak kami. Andre babynya udah ada nama nggak? Belum Kalia. Tapi aku ingin memberi nama putramu kepadanya Kalia. Maksud kamu? Kevin. Aku ingin memberikan nama Kevin Andreas Putra. Kenapa harus Kevin Andre? Agar kamu menyayanginya seperti kamu menyayangi Kevin. Seketika air mata Kalia menetes mendengarkan hal tersebut dan kemudian Andre melangkah menuju kamar dan tertidur di samping Kevin putranya saat keduanya tertidur Kalia beranjak ke dapur dan memasak ses. Watu. Agar ada yang bisa dimakan oleh Andre namun baru saja memang penggorengan ia mendengar suara Kevin menangis. Ia dengan seketika meninggalkan segalanya yang di dapur. Dan menuju kamar Andre masih tampak tertidur pules. Meskipun suara Kevin menangis dengan keras tak membangunkannya. Kalia berpikir mungkin Andre begitu lelah sehingga ia tak terbangun. Mendengar suara tangisan bayi lagi-lagi Kalia mencoba memberikan susu botol yang sudah dibuatkan tadi namun Kevin tetap menolak. Sehingga ia harus kembali memberikan ASI. Kalia berpikir Andre sudah tertidur lelap. Sehingga tidak apa-apa jika ia menyusui Kevin di kamar itu. Namun saat Kevin tengah menyusu Andre tiba-tiba bangun dan kembali melihat pemandangan itu namun ia kembali pura-pura tertidur agar Kalia tidak berhenti menyusui anaknya. Setelah beberapa hari Kalia berada di sana, hari itu ia harus pamit pergi karena ia sudah melihat Andre baik-baik saja. Andre aku harus pergi. Dan kayaknya kamu harus cari babysitter dan Art untuk di rumah. Tapi Kalia Kevin masih butuh kamu.
Andre nanti lama-lama dia akan terbiasa dengan susu botol. Tapi jika boleh bertahanlah sebentar sampai aku menemukan babysitter untuknya. Memem. Baiklah Andre. Tapi aku tidak bisa lama-lama Andre. Oke Kalia, aku akan mendapatkannya segera. Kemudian Kalia masuk ke dalam kamarnya. Saat itu Kevin berada dalam gendongan Andre. Saat berada di dalam kamar Kalia menangis. Ia tidak tahan lagi dengan perasaannya jika semakin lama berada di dekat Andre. Rasa cinta yang tersisa itu nyatanya semakin tumbuh. Karenanya ia harus segera pergi dari rumah Andre. Secepatnya agar perasaannya terselamatkan saat masuk ke dalam kamar ternyata Kalia lupa mengunci pintu. Sehingga Andre masuk membawa Kevin dan melihat Kalia sedang menangis. Kamu kenapa Kalia? Apa aku ada salah? Oh memem nenggak. Mataku perih tadi ada yang masuk ke mata. Kamu bohong. Enggak kok. Aku masih mengenalmu dengan baik Kalia. Jadi aku tahu kamu sedang berbohong. Aku baik-baik saja Andre. Sini Kevin biar ku gendong. Andre tak memberikan Kevin kepada Kalia melainkan meletakkan bayi tersebut di atas kasur. Kemudian ia berjalan menuju Kalia melihat Andre semakin mendekat. Kalia tampak takut dan memilih berjalan mundur. Kekek kamu ngapain Andre? Aku tahu kenapa kamu nangis. Apa-apaan sih Andre? Kamu masih mencintaiku kan Kalia? Omong kosong. Kalia jujurlah. Kamu masih mencintaiku kan? Andre aku harus pergi. Niat hati ingin keluar dari kamar tersebut namun tangan Kalia dapat diraih oleh Andre dan menahannya. Kalia aku juga masih mencintaimu. Bahkan dalam rumah tanggaku sejak kamu kembali hadir di hadapanku setiap saat aku mengingatmu. Mendengar pengakuan Andre membuat Kalia kembali meneteskan air mata. Apakah kamu masih ingin meninggalkanku dan Kevin? Kami berdua mencintaimu dan membutuhkanmu. Andre lepaskan aku. Aku harus pergi. Kalia aku mencintaimu bahkan mungkin hingga aku mati aku masih akan mencintaimu. Mendengar kata mati membuat Kalia berbalik arah dan menutup bibir Andre dengan telapak tangannya. Jangan pernah berkata seperti itu lagi Andre. Aku juga mencintaimu masih mencintaimu. Keduanya saling berpelukan dengan erat. Beberapa hari setelah itu, Andre dan Kalia menjalankan pesan terakhir putri kepada menjalankan pesan putri kepada mereka. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia bersama seorang putra yang diberi nama Kevin. Tamat.